Halo teman-teman semua, tidak terasa kita sudah memasuki bulan puasa. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakannya. Nah, salah satu pertanyaan yang sering sekali masuk ke saya dari pasien-pasien saya adalah, "Dok, saya seorang penderita diabetes. Bolehkah saya berpuasa?" Nah, jadi ini sebetulnya tidak ada jawaban yang pasti. Karena jawabannya tentu saja bersifat individual, kasus per kasus, tergantung pasiennya. Nah, kalau kita melihat rekomendasinya sendiri bahwa seorang penderita diabetes yang ingin menjalani puasa, kita bisa membaginya menjadi 3 kategori, yaitu kategori yang resiko tinggi, kemudian resiko sedang, dan juga resiko rendah. Apa yang dimaksud dengan resiko ini? Yaitu resiko timbulnya komplikasi diabetes pada saat munculnya berpuasa. Contohnya seperti keadaan tiba-tiba gula darahnya terlalu rendah atau kejadian hipoglikemi kita sebutnya. Ataupun tiba-tiba keadaan gula darah yang tidak terkontrol melonjak tinggi sehingga menyebabkan kadar asam di dalam tubuhnya meningkat atau sering disebut sebagai ketoasidosis diabetikum atau KAD. Nah, jadi pembagian resiko ini, resiko tinggi, sedang, ataupun juga rendah, merupakan hal yang perlu dilakukan terhadap semua pasien diabetes yang mau atau merencanakan ibadah puasa. Jadi bagi Anda penderita diabetes yang akan menjalani puasa, tentu kalian harus berkonsultasi dahulu dengan dokter Anda untuk menentukan tindakan dan persiapan yang paling tepat untuk Anda, serta pengaturan obat diabetes yang sedang Anda gunakan saat ini. Nah, sekilas bahwa bagi penderita diabetes dengan risiko tinggi, memang sebaiknya untuk puasa untuk tidak dianjurkan. Tetapi tentu kembali lagi hal ini terhadap keyakinan saudara dan tentu dengan persiapan yang baik, mungkin risiko yang tinggi ini dapat diturunkan. Nah, penilaian risiko-risiko penderita diabetes ini dapat dilihat dari pertama, apakah jenis diabetesnya? Apakah Anda penderita diabetes tipe 1 yang biasa muncul dari sejak kecil ataupun penderita diabetes tipe 2 yang baru muncul pada saat dewasa? Kemudian, seberapa sering Anda menderita kejadian hipoglikemi atau kejadian tiba-tiba gula darahnya menjadi sangat rendah dalam beberapa bulan terakhir ini? Kemudian, kita juga bisa menggunakan data seberapa terkontrolkah gula darah Bapak atau Ibu dalam beberapa bulan terakhir ini. Misalkan kita bisa memeriksanya dengan kadar HbA1c, apakah sudah terkontrol atau tidak. Kemudian kita juga melihat keadaan-keadaan lainnya seperti fungsi ginjalnya, apakah saat ini Anda sedang dalam keadaan hamil, kemudian keadaan komplikasi lainnya dari diabetes seperti apakah ada penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami resiko yang Anda miliki, tinggi, sedang, atau ringan, dan berkonsultasi dengan dokter Anda, maka dapat dibuat suatu rencana dan juga pengawasan yang lebih ketat bagi Anda untuk menjalani berpuasa dengan lebih aman. Sehingga tidak ada alasan untuk seorang yang ingin menjalankan ibadah puasa untuk tidak menjalankannya apabila segala sesuatunya telah terkontrol dan diawasi dengan ketat. Nah, mungkin itu yang dapat saya bagikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tuliskan di komentar ini. Terima kasih.